Anda kembali menyaksikan Power Breakfast di segmen Create Up. Perusahaan modal Ventura getol suntikan dana kepada perusahaan rintisan di Indonesia selama masa pandemi. Tercatat 104 startup Indonesia yang memperoleh pendanaan sepanjang 6 bulan pertama di tahun ini. Di tengah pandemi COVID-19, perusahaan modal Ventura kian rajin menyuntikkan dana ke perusahaan rintisan berbasis digital. Meskipun demikian, bukan berarti perusahaan modal Ventura tidak selektif dalam memberikan dana investasinya. Tercatat 104 startup Indonesia yang memperoleh pendanaan sepanjang 6 bulan pertama di tahun 2021. Total pendanaan yang diterima pun telah mencapai 3,8 miliar dolar Amerika Serikat. Ketua Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia Jeffrey R. Sirait mengatakan, selama ini ada beberapa kriteria khusus yang dimiliki perusahaan modal Ventura sebelum berinvestasi. Kriteria utama ialah sektor startup yang sekiranya bisa mengikuti tren saat ini. Jika melihat hasil riset yang dilakukan oleh Scale PR, sektor finansial teknologi, logistik, dan e-commerce menjadi 3 sektor andalan yang paling banyak dilirik bagi investor. Terlihat dari besar jumlah startup dan pendanaan yang mengalir di sektor tersebut. Tidak hanya itu, ekosistem dari bisnis startup juga menjadi perhatian bagi para perusahaan modal Ventura. Jika ekosistem yang ada sudah mendukung dari bisnis tersebut akan membuat banyak investor tertarik. Bagaimana tren pendanaan perusahaan rintisan ke depan? Simak ulasannya hanya di Create Up. Ya, untuk membahas lebih jauh topik kita di pagi hari ini sudah tersambung melalui aplikasi Zoom dengan Bapak Edi Danu Saputro, selaku Sekjen dari Amvesindo. Selamat pagi Pak Edi, bagaimana kabarnya, sehat ya? Pagi, sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Ya Pak Edi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Power Breakfast di pagi hari ini Pak Edi. Terima kasih sudah diundang. Ya, oke. Pak Edi, soal tren pendanaan startup yang dilakukan oleh modal Ventura. Nah, sebenarnya apa yang Pak Edi bisa lihat dari kenaikan trennya beberapa waktu belakangan ini? Bahkan di sepanjang 2021 sudah ada sekitar 104 startup ya yang sudah didanai oleh modal Ventura, Pak Edi. Ya, jadi pada dasarnya memang modal Ventura kalau berinvestasi ke startups, kita tuh investor jangka panjang. Karena kan investasinya bukan seperti beli saham di pasar modal atau beli aset yang lain ya. Ini kan investasi di startup itu kan mayoritas ya 3, 5 atau bahkan bisa 7, 8 tahun gitu baru sampai kita melakukan exit ya. Jadi modal Ventura we are long term players. Jadi ini saya nggak heran kalau misalnya appetite itu masih tinggi karena kita melihatnya mungkin tidak 5 bulan ke depan, tapi kita melihatnya 5 tahun ke depan, gitu ya, startup yang mana yang prospek, gitu. Memang di 2020 ada penurunan, itu karena pandemi, tapi lebih terutama karena memang kita susah berinteraksi, kita susah melakukan travel, melakukan due diligence dan sebagainya. Seiring dengan pemulihan ekonomi, investor sudah lebih nyaman untuk melakukan due diligence dan investasi. Itu sebabnya masih sehat angka-angka investasi ke startups di Indonesia. Oke, Pak Edi, artinya kan ini untuk investasi long term, bahkan tidak di bawah 3 tahun. Tapi kenapa ya trennya itu justru di 2021 ini semakin berkembang gitu, semakin tinggi minat dari investor? Ya, karena selama pandemi ini banyak investor yang lihat-lihat nih, startup mana yang bertahan selama pandemi ini. Ya, dan kenyataannya tidak hanya bertahan, justru beberapa startup itu selama pandemi bisnisnya naik gitu. Mungkin mau disebut diuntungkan oleh pandemi mungkin kurang pas, tapi kenyataannya memang begitu. Ya, ya saya sebut aja ya beberapa e-commerce transaksi kan justru naik selama pandemi karena orang tidak bisa secara fisik ke pertokoan gitu kan. Jadinya transaksi melalui aplikasi logistik. Jadi kita pesan online, dikirim ke rumah. Kita pesan makanan online, makanya terus kemudian fintech juga salah satu faktor karena fintech memfasilitasi semua pembayaran melalui online ini. Jadi memang beberapa sektor justru mengalami kenaikan pada saat pandemi. Oke, tapi tadi di tahun 2020 Pak Edi menyebutkan ada penurunan ataupun pengurangan jumlah pastinya itu modal yang disalurkan oleh modal Ventura ke startup itu berapa Pak di 2020? Ya tidak sampai 2 billion US dollar ya
Tapi di paruh pertama 2021 sudah naik, sudah melebihi 2 billion US dollar. Jadi menurut saya ada 2021 udah kelihatan rebound, jelas. Oke, tapi sebenarnya startup di sektor apa sih yang paling banyak diminati oleh para investor untuk disuntikan modal? Ya, saya sebut beberapa ya. Tadi yang 3 saya sudah sebut ya, e-commerce, logistics, dan fintech. Selain dari 3 itu, yang juga diminati antara lain education, edtech ya. Kenapa? Karena orang tetap perlu memperbaiki diri, skills, capacity, dan itu bisa dilakukan online. Tentunya health tech, karena dengan adanya pandemi ini orang makin aware tentang kebutuhan untuk informasi dan transaksi yang berhubungan dengan health. Di luar dari itu, ya ada beberapa sektor yang juga diminati, termasuk agri. Agri menurut kami ini suatu sektor yang prospektif. Dengan adanya pandemi ini juga membuktikan bahwa kita sebagai negara butuh swasembada pangan, kita perlu independensi, dan caranya adalah memperkuat agri sektor kita. Oke, soal sektor health tech sama tadi agriculture mungkin ya, itu apakah baru diminati di tahun 2021 atau dari tahun-tahun sebelumnya juga sudah diminati oleh banyak investor? Tahun-tahun sebelumnya juga sudah, tapi kelihatan ada peningkatan sih dari sisi jumlah startups yang mendapatkan pendanaan di sektor itu dan nilainya juga. Jadi sebelumnya sudah ada, tapi diakselerasi. Oke, tapi gimana nih Pak, excitement dari para investor retail maupun perusahaan-perusahaan besar ketika ingin menanamkan modalnya di startup di Indonesia? Kita investor baik yang yang korporasi, individual, angel investor, dan segala macam, kita selalu melihat bahwa Indonesia itu ekosistem yang menarik. Tidak hanya karena konsumennya banyak ya, tapi perlahan-lahan ekosistem dari sisi regulasi dan potential exit itu juga makin sehat ya. Contohnya ya kita tahu lah, mungkin tahun ini ada sebuah unicorn yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia. Itu kan sesuatu yang sangat positif untuk industri kita. Kenapa? Karena sebagai investor kita bisa bilang, wah, saya udah cemplung uang, saya udah kelihatan nih nanti potential exitnya melalui apa ya, antara lain salah satunya adalah melalui IPO. Oke, Pak Edi, tadi soal regulasi Pak Edi mengatakan bahwa ternyata saat ini semakin sehat. Tapi mungkin nanti kita kulik lebih jauh lagi di segmen berikutnya. Kita jeda dulu sebentar. Pemirsa tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Power Breakfast akan segera kembali. Anda kembali menyaksikan Power Breakfast di segmen Create Up. Dan masih tersambung melalui aplikasi Zoom dengan Bapak Edi Danusaputro selaku Sekjen dari Amvesindo. Oke, Pak Edi, sebenarnya kalau kita bicara soal regulasi, regulasi di Indonesia ini sudah mendukung belum sih kegiatan dari modal Ventura untuk menyuntikkan dana kepada startup di dalam negeri, Pak? Ya, kalau untuk soal melakukan investasi kepada startup, ya dari dulu menurut saya sudah cukup kondusif ya, bahwa kepemilikan sebuah investor di startup itu ya sama seperti kita dianggap sebagai pemegang saham biasa ya, dengan hak-hak yang seperti kita bisa taruh orang di manajemen, bisa taruh di komisaris, dan voting rights dan sebagainya. Jadi meskipun kita bukan sebagai founder, votingnya tetap sama dengan sebagai founder ya. Jadi dari sisi investasi kepada startup menurut saya cukup kondusif dan bersaing dengan negara-negara lain. Oke, tapi mungkin perlu ada regulasi yang ditambah atau lebih ditegaskan lagi nggak Pak ke depannya? Itu yang tadi saya sebut adalah dari soal investasi. Nah, soal divestasi antara lain salah satu divestasi itu kan yang lazim terutama di negara-negara barat itu adalah melalui IPO, startup melakukan IPO. Itu kenapa penting buat kita, karena tiba-tiba saham kita yang tidak liquid menjadi liquid, kita bisa perjualbelikan di bursa. Gitu. Nah, itu ada beberapa unicorn dan perusahaan startup yang bukan unicorn yang sudah melakukan
IPO. Bagusnya bursa, mereka memberikan beberapa inovasi. Contohnya, tidak harus semuanya melakukan IPO di papan utama. Ada juga yang namanya papan pengembangan atau papan akselerasi. Dan itu sudah digunakan oleh beberapa startup untuk melakukan IPO di papan akselerasi dan papan pengembangan. Yang di papan utama juga ada, tapi ya itu jadi opsinya lebih banyak dan menurut saya itu positif. Oke, tapi sejauh ini ketika modal Ventura menyuntikkan dana ke startup, apakah itu hanya berbentuk uang tunai saja atau mungkin ada bentuk yang lainnya, Pak? Oke. Mayoritas uang tunai ya, karena uang tunai itu yang dibutuhkan oleh startup tersebut. Mungkin saya perlu mungkin tegaskan lagi ya, kita sebagai investor itu ya memang nature dari investasi kita adalah kita mengambil saham minoritas. Kita tidak lebih suka untuk mengambil saham minoritas bukan 51% atau 100%. Kenapa? Karena yang paling bisa untuk mengembangkan startup tersebut adalah founders-foundersnya. Gitu ya. Kalau mereka terus kemudian terdilusi menjadi saham sangat kecil, ya mereka sudah nggak fight lagi untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi memang investor kita memang lebih suka ngambil mungkin misalnya 5-15% gitu ya, supaya founder tetap relatif besar, mereka yang drive bisnisnya. Ya memang suntikan modalnya dari kita. Ya itu makanya kita kalau investasi ke startup, kita tidak membeli, kita lebih suka tidak membeli sahamnya founder, tapi kita melalui rights issue, kita injeksi modal ke dalam perusahaannya, itu yang dipakai untuk modal kerja. Oke, kemudian sebenarnya syarat utama bagi startup di Indonesia ini ketika ingin mendapatkan pendanaan dari modal Ventura itu apa aja? Kemudian dari modal Venturanya juga menilai kira-kira startup mana aja nih yang cocok untuk didanai itu seperti apa? Oke. Ada beberapa hal ya sebagai yang untuk bobot penilaian kita. Antara lain satu, kita melihat sektornya, segmennya besar atau enggak ya. Yang kedua, produk atau solusi apa yang ditawarkan di dalam problem atau segmen tersebut gitu ya. Yang ketiga, regulasinya. Tapi ini nggak terlalu penting menurut saya. Kalau startup yang inovatif, ya dia akan mendobrak regulasi, dia akan mencari inovasi begitu ya. Yang keempat, teknologinya scalable atau tidak scalable, bisa cepat atau tidak cepat. Dan yang lima yang mungkin terakhir saya sebut, cuma mungkin yang paling penting yaitu adalah founder teamnya gitu. At the end of the day kita tuh invest ke founders gitu. Why? The market will change, the competition will change, the regulation will change, the pricing will change, even the product may change. Tapi nggak apa-apa, asal foundernya itu ulet dan gigih dan bisa menavigasi semua perubahan ini, ya kita akan terus support. Oke, kalau tadi Pak Edi menyebutkan ada sektor e-commerce ya, kemudian juga health tech, kemudian ada agriculture yang memang saat ini diminati oleh para investor. Nah, proyeksinya kalau di tahun-tahun berikutnya, sektor apa nih Pak yang masih diminati untuk diinjek dananya? Ya, kita udah lihat ya beberapa tren ya. Satu, insurtech, insurance technology, menurut saya akan grow. Kenapa? Karena penetrasi insurance di Indonesia masih relatif rendah, ya, dan perlu teknologi untuk bisa mengakselerasi tersebut. Yang kedua, yang berhubungan dengan investasi atau wealth management atau financial management lah, gitu. Karena banyak generasi milenial, Gen Z yang memang perlu, gitu ya, alat untuk memandu dari sisi financial planning maupun financial investing, ya. Jadi ya mungkin itu dua dulu aja ya, selain yang sudah saya sebut tadi agri dan sebagainya, ini menurut saya kedepannya akan terus grow. Oke, kemudian pendanaannya ini dilakukan hanya satu kali saja, contohnya di awal atau mungkin berkali-kali ada tahapannya Pak? Itu kembali kepada masing-masing investor ya, beda-beda mandat. Ada yang memang hanya invest di awal sekali, ada yang invest 2 kali, misalnya Series A dan Series B, atau Series B dan Series C, ya itu kembali kepada mandat dan kantong masing-masing investor ya. Ya pengalaman saya sih biasanya kita harus menganggarkan untuk 2 kali ya, 2 kali investasi kalau ingin membantu startup itu selama perjalanan. Oke, kalau kita balik lagi ngomongin soal regulasi dan juga regulator nih Pak. Nah sejauh ini bagaimana regulator kita ini cukup familiar dengan sistem investasi venture capital kepada startup? Ya, regulator kita ya kita kan semua di bawah OJK ya. Jadi memang cukup menurut saya sih up to date ya, bahwa memang investasi ke startup itu bukan kredit ya.
Kita kan kalau suka dengan suatu startup, kita bukan kasih pinjaman, kita beli sahamnya, gitu kan, 5%, 10%, 15% gitu. Tidak ada jaminan. Gitu. Jadi kalau untung banget karena valuasinya naik, tapi kalau buntung ya hilang semua karena memang nggak ada jaminannya. Gitu. Dan menurut saya regulator tahu ini, malah mereka mengencourage supaya para modal ventura ini terus nyaman dengan yang namanya penyertaan ekuitas ini. Karena yang startup perlukan memang penyertaan ekuitas, bukan pemberian kredit atau pinjaman. Tapi memang dari investornya sendiri juga lebih minat ketika investasi itu memiliki sahamnya yang mungkin tidak lebih dari 20% mungkin Pak? Iya, karena itu kalau misalnya kita sih inginnya supaya foundernya tetap hungry ya. Mereka tetap ngotot untuk mau mengembangkan bisnis mereka sendiri. Kalau kita ambilnya terlalu banyak, foundernya terus berkurang sahamnya, mereka mungkin udah nggak hungry gitu ya. Okay. Ya itu kita ingin hindari sih. Oke, Pak Edi, terima kasih banyak atas informasinya pada pagi hari ini di Power Breakfast. Semoga apa yang sudah disampaikan ini bisa menjadi sumber referensi dan informasi juga bagi kita semua. Pak Edi, terima kasih banyak, sehat dan sukses selalu ya. Terima kasih, sehat selalu. Ya, pemirsa 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Lindungi keluarga Anda saat penularan COVID-19 semakin meningkat. Pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80% dan vaksinasi meminimalisir resiko kematian hingga 73%. Untuk itu ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi di masa pandemi, menjaga kita tetap sehat dan juga bahagia. Dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk Anda. Update terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. And see you in the morning.